Halo Cinefile, pernah nggak sih kepikiran kenapa orang tua kita tuh kadang kelihatan keras, susah diajak kompromi, dan kayak nggak pernah ngerti isi kepala kita? Padahal ya gengs, bisa jadi bukan karena mereka nggak sayang, tapi karena cara mereka sayang beda sama cara kita berharap. Aku jujur aja ya, semakin gede tuh aku makin sadar orang tua kita itu bukan superhero. Mereka cuma manusia biasa yang belajar jadi ayah dan ibu. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga dan orang tua, kali ini Movie Rastis mau ngebahas nih salah satu film animasi yang kelihatannya sederhana, tapi dalam banget maknanya. Judulnya Elemental Force of Nature, dirilis tahun 2023, yang pada awal perilisannya mendapat hype lumayan besar gengs. Udah nggak aneh lagi sih, mengingat film ini digarap oleh dua perusahaan film raksasa, yaitu Disney dan studio animasi Pixar. Film ini menceritakan tentang kehidupan para elemen, dari mulai api, air, tanah, dan udara yang tinggal dalam satu kota. Cerita akan berfokus pada keluarga elemen api, dari wanita bernama Ember yang kedua orang tuanya sangat membenci kaum elemen air. Seperti yang kita tahu, elemen api sama air itu saling memadamkan ya kan, yang dimana nggak akan bisa menyatu. Belum lagi, Ember ini selalu diatur-atur sama ayahnya dalam mengambil keputusan hidup. Relate banget sama kita yang kadang bingung apakah harus nurut atau mengambil keberanian buat jadi diri sendiri, tapi harus kehilangan keluarga. Penasaran kan gimana ceritanya? Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, siapin posisi paling nyaman kalian, ambil cemilan juga, dan langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Bernie dan Cinder, sepasang elemen api yang saling mencintai, tengah mencari tempat aman untuk melahirkan anak mereka yang sekarang masih di dalam kandungan. Mereka mengarungi lautan selama beberapa hari, sampai akhirnya tiba di sebuah kota yang dihuni berbagai macam elemen. Di sana ada elemen air, tumbuhan, pohon, dan juga awan. Kota tersebut bernama The Element City. Karena Bernie dan Cinder adalah elemen api, mereka sangat membenci elemen air yang dapat memadamkan tubuh mereka. Sialnya, para elemen lain juga ikut memusuhi mereka, sampai akhirnya sepasang suami istri itu tak kunjung mendapat tempat tinggal. Gak berselang lama, akhirnya mereka pun menemukan sebuah rumah terbengkalai, dan mau gak mau mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Tempat itu dirapikan sedemikian rupa, sampai tiba di malam hari, Cinder melahirkan anak perempuan tercinta mereka. Anak itu lalu diberi nama Ember. Ember, to your new life. Bernie lalu memberi pesan kepada Ember kecil untuk menjaga api biru warisan keluarga mereka. Api itulah yang akan memberi mereka kekuatan. Keluarga kecil ini juga membangun toko bersama yang diberi nama Fireplace. Bernie juga kelak akan mewariskan tokonya itu kepada Ember sang anak. Nah, kebetulan juga Bernie dan Cinder merupakan elemen api pertama yang datang ke Element City. Semenjak kehadiran mereka lah mulai bermunculan perantau elemen api lain yang datang ke Element City dan tinggal di sekitaran toko Fireplace. Mulai dari situlah wilayah mereka menjadi pemukiman khusus bagi para elemen api. Bahkan elemen air yang sempat datang ke toko Fireplace langsung diusir oleh Ember dan ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Ember telah dewasa dan ayah yang semakin tua berniat mewariskan toko untuk diteruskan sang anak. Mendengar hal itu, Ember senang bukan kepalang. Dia merasa mengurus toko sang ayah merupakan jalan impiannya sedari kecil. Namun saat melayani pelanggan, Ember memiliki sifat yang emosian dan mudah terbakar. Apalagi pelanggan di sana kadang memberi permintaan konyol yang membuat Ember marah. Melihat hal itu, ayah pun coba menenangkan Ember lalu menasihatinya untuk bersikap tenang. Bagaimanapun juga, Ember lah yang akan meneruskan usaha toko nanti, mengingat umur ayah yang semakin tua. Sang ibu yang sekarang menjadi peramal juga ikut mendesak Ember untuk cepat-cepat mencari pasangan guna membantunya mengelola toko nanti. Namun Ember bingung, mau kawin sama siapa bu? Selama ini kan Ember sibuk mengurus toko dan hanya mendapatkan seorang bocil pohon yang menyukainya. Selain menjaga toko, Ember juga mengantar barang pesanan para pelanggannya.
Dia bertaruh dengan ayah untuk mengalahkan rekor pengiriman tercepat yang dulu ayahnya lakukan. Pokoknya hari yang Ember lalui diabdikan seluruhnya untuk mengurus toko. Tanpa Ember benar-benar bertanya sama dirinya sendiri, sebenarnya apa sih yang dirinya ingin lakukan? Hingga akhirnya saat esok hari tiba, pelanggan datang berbondong-bondong ke tokonya, membuat Ember muak dan kelelahan. Ember yang emosi meluapkan kekesalannya dengan mengamuk di basement. Sialnya, amukan Ember justru membuat pipa air di basement toko mengalami kebocoran hingga membanjiri seisi ruangan. Dari genangan air itu muncul sesosok elemen air bernama Wade. Dia merupakan inspektur pipa air yang kebetulan sedang bertugas dan tanpa sengaja tersedot ke pipa tokonya Ember. Seketika itu juga Wade menyadari kalau toko Ember tidak memiliki izin pembangunan untuk membuat seluruh pipa tersebut. Sebagai seorang inspektur baik yang menjalankan tugas dengan jujur, Wade memberitahu Ember, toko manapun yang tidak memiliki izin maka akan ditutup dengan paksa oleh pemerintahan Element City. Namun karena ini adalah rumah serta satu-satunya tempat mencari nafkah bagi keluarganya, Ember tentu nggak terima dong. Dia pun segera mengejar Wade sampai ke tengah kota sebelum dia melapor ke pihak berwajib. Tepat setelah Wade mengirim laporan ke kantor pusat, barulah Ember berterus terang bahwa toko yang ia kelola bersama ayah adalah satu-satunya tempat yang mereka miliki. Jika tempat itu ditutup, maka Ember sekeluarga tidak akan punya tempat lain untuk tinggal guna mencari nafkah. Alasan itu pun membuat Wade menyesal. Dia hanya menjalankan tugasnya sebagai inspektur pipa. Wade yang merasa bersalah akhirnya berniat membantu Ember mengambil kembali catatan laporannya sebelum dikirim ke kantor pusat. Sialnya, saat tiba di tempat pengiriman, Ember malah meledakkan kemarahannya yang menyebabkan mereka gagal mencegah catatan laporan itu terkirim. Sepulangnya Ember ke rumah, di sana dia melihat ayah dan ibu yang tengah kerepotan membetulkan pipa yang bocor tadi. Ayah menyalahkan semua ini adalah ulah si elemen air yang barusan dikejar Ember. Padahal kebocoran pipa disebabkan oleh kemarahan Ember sendiri. Tapi di sana Ember berlagak nggak tahu dan nggak mengakui atas kesalahannya lantaran dia nggak ingin membuat ayah kecewa. Ayah dan ibu begitu sedih atas kerusakan yang menimpa tokonya. Di tengah kesedihan itu, ibu lalu menceritakan masa lalu saat ayah dan ibu masih tinggal di Pulau Api. Kehidupan mereka sangatlah bahagia di sana sampai suatu hari Pulau Api kedatangan badai besar yang menghancurkan segalanya, termasuk api biru milik mereka. Ayah tak ingin hal buruk menimpa keluarganya, termasuk ibu yang tengah mengandung Ember. Dia pun memutuskan untuk membawa ibu pergi dari Pulau Api sampai tibalah mereka di Element City, tempat di mana Ember dibesarkan dengan kasih sayang. Cerita dan perjuangan ayah tersebut membuat Ember semakin gak ingin mengecewakan orang tuanya. Bagaimanapun caranya, Ember harus putar otak guna mencegah tempat satu-satunya keluarga mereka mencari nafkah tidak ditutup oleh pihak berwajib. Keesokan harinya, Ember mengikuti Wade yang akan menemui bos kantor pusatnya di sebuah pertandingan olahraga. Tujuan Ember sendiri untuk membujuk bos supaya tidak menutup toko miliknya. Tapi bos justru sama sekali tidak peduli. Saat ini dia juga sedang marah karena tim yang dia dukung mengalami kekalahan. Wade yang melihat bos dan supporter timnya kehilangan semangat, coba membangkitkan gairah tim menggunakan dukungannya. Wade pun berhasil membuat semua penggemar kembali bersorak dan hal tersebut membuat tim yang bos dukung mendapat kemenangan. Bos senang banget berkat aksi Wade tadi, tim yang dia dukung menang. Sebagai tanda terima kasih, dia akhirnya menerima permintaan Ember agar laporan tokonya dicabut. Tapi semua itu masih butuh syarat, gengs. Kebetulan Element City saat ini sedang mengalami masalah karena banyaknya keluhan pipa bocor dari para warga. Lantas bos pun menugaskan Ember dan Wade mencari sumber masalah yang menyebabkan kebocoran massal. Nah, langkah pertama yang mereka akan lakukan adalah dengan terbang menggunakan balon udara ciptaan Ember. Holy dewdrop! Yeah, right there.
Setibanya di atas, mereka akan memantau saluran air yang bocor di jalan-jalan kota. Semenjak misi yang mereka jalankan ini, perasaan antara Wade dan Amber mulai tumbuh nih. Amber juga gak segan menceritakan masa lalunya yang pernah diusir dari acara pameran bunga bernama Vivisteria. Amber sekeluarga dimusuhi cuma gara-gara dirinya terbuat dari elemen api. Tidak lama setelah itu, mereka berdua pun akhirnya menemukan sumber kebocoran yang berasal dari rusaknya salah satu pintu air kota. Pintu air ini berfungsi untuk menampung air yang meluap, tapi sayangnya bocor, bahkan mengarah langsung ke kota api. Melihat hal tersebut, sontak Amber dan Wade segera mengupayakan segala cara untuk menutupnya. Selagi Wade menahan air, Amber berinisiatif menambal kebocoran dengan tumpukan pasir. Mereka senang banget bisa menyelesaikan misinya bersama-sama. Wade yang nampak mulai jatuh cinta coba mengajak Amber untuk kencan keesokan harinya. Nah, setelah Amber selesai mengurus toko, mereka menonton di bioskop, bersenang-senang di fotobox, lalu menikmati pemandangan kota bersama. Dengan kekuatan cinta alias the power of love, ledakan amarah Amber mulai bisa dikendalikan. Ibu juga merasakan nih kalau saat ini Amber sedang jatuh cinta. Amber dan Wade pun semakin hari semakin dekat. Mereka banyak melakukan kegiatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Cinta yang dirasakan kepada Wade semakin dalam. Air yang tadinya menyeramkan bagi Amber sekarang mengingatkannya akan sosok Wade, makhluk air yang dia cintai. Namun nampaknya cinta mereka berdua sangatlah berisiko, mengingat ayah Amber sangat membenci elemen air. Pagi harinya api biru hampir saja padam karena kebocoran pipa yang lagi-lagi menimpa toko mereka. Kebetulan juga Wade ada di sana untuk menghampiri Amber. Tapi sial, sang ayah mengetahui kehadiran Wade. Melihat ayah yang marah, Wade lantas berpura-pura sebagai petugas yang akan menginspeksi makanan. Maksud kedatangan Wade ke toko, dia ingin memberitahu bahwa pintu air yang telah mereka tambal kembali bocor. Amber panik banget mendengar kabar itu. Dia nggak mau misinya gagal ataupun tokonya dilaporkan. Mereka pun mengumpulkan pasir pantai untuk menambal kebocoran di bendungan air. Di sini Wade menyarankan Amber agar berkata jujur kepada ayah mengenai kebocoran pipa serta tokonya yang akan ditutup. Sontak Amber menolak saran dari Wade. Dia nggak mau kalau ayah tahu dirinya lah yang menyebabkan itu semua. Amber ngerasa sedih banget. Dia ngerasa gagal menjadi anak yang berbakti sama ayah dan ibu. Dia nggak mau ayah kecewa karena Amber gagal menjadi apa yang ayah inginkan. Tapi Amber juga sadar kalau hidup yang dia pilih bukanlah keinginannya sendiri, melainkan keinginan sang ayah. Selesai mengumpulkan pasir, Amber dan Wade langsung membawanya sampai ke pintu air. Di sana Amber terlintas ide untuk membakar butiran pasir menjadi kaca dengan elemen api miliknya. Ternyata cara itu ampuh dan berhasil gengs menambal pintu air yang bocor. Nah, dari sini juga akhirnya mulai kelihatan nih kalau Amber memiliki kelebihan yang membuat dia bisa menjadi dirinya sendiri. Umur yang sudah semakin tua membuat ayah benar-benar akan mewariskan toko Fireplace kepada Amber. Dia pun segera bergegas menemui Wade untuk memberitahu kabar tersebut. Tapi tanpa sepengetahuan Amber, ternyata ibu yang udah lama curiga mengikuti Amber dari belakang. Setibanya Amber di tempat tinggal Wade, Amber disambut begitu hangat oleh seluruh keluarga elemen airnya Wade yang saat ini sedang berkumpul. Hey, that's my brother Alan and his wife. Amber begitu diterima oleh keluarganya Wade. Tidak ada yang menghina atau mengintimidasinya sama sekali. Berbanding terbalik dengan ayahnya Amber yang amat membenci elemen air. Hal tersebut membuat Amber sangat nyaman berada di tengah-tengah mereka. Dari obrolan santai itu akhirnya diketahui kalau ibunya Wade ternyata adalah pemilik sebuah pabrik kaca. Kaca itu sendiri merupakan bahan utama pembuatan setiap gedung di Elemental City. Wade lantas memberitahu sang ibu tentang kelebihan Amber. Sang ibu juga melihat sendiri kalau Amber bisa menciptakan kaca dengan kekuatan apinya. Tanpa pikir panjang, ibu Wade pun langsung mengajak Amber bekerja di perusahaannya.
Selesai makan malam, Wade mengajak seluruh anggota keluarga beserta Amber bermain cerita menahan kesedihan. Nah, Wade akan menceritakan beberapa cerita sedih kepada Amber. Jika Amber meneteskan air mata, berarti dia kalah. Awalnya Amber sama sekali gak terharu nih dengan ceritanya Wade. Tetapi saat Wade mengungkapkan perasaan kepada Amber, Amber pun menangis, meneteskan sepercik api di matanya. Setelah permainan usai, bos memberitahu Wade lewat telepon kalau usaha mereka menahan pintu air telah berhasil. Kini si bos telah menarik semua catatan hukuman dari toko Amber. Sebelum pulang, Ibu Wade kembali meminta Amber mempertimbangkan tawaran pekerjaan yang tadi diberikan olehnya. Dengan bekerja di pabrik kaca miliknya, Ibu Wade melihat potensi besar dari Amber untuk mengembangkan Element City. Tapi nampaknya Amber masih takut serta ragu-ragu menerima tawaran itu. Dia nggak ingin mengecewakan ayahnya. Jika Amber menerima pekerjaan tersebut, maka dia harus meninggalkan toko Fireplace yang telah diwasiatkan sang ayah. Wade coba mengikuti Amber yang galau karena selalu dituntut oleh sang ayah. Di pertengahan jalan, sialnya mereka ketahuan oleh Cinder sang ibu yang dari awal membuntuti mereka. Mereka pun langsung dibawa paksa ke dalam untuk diramal oleh sang ibu. Menurut ibu, ayah akan marah sekali jika tahu Amber berhubungan dengan kaum air. Setiap pasangan yang akan menikah harus bisa menyalakan 2 batang kayu pemberian sang ibu menggunakan api. Amber yang berelemen api jelas bisa menyalakannya, tetapi Wade yang berelemen air tidak akan mungkin menyalakan kayu yang satunya lagi. Demi membuktikan tantangan dari ibu, Wade pun gak kehabisan akal untuk mencari cara. Melalui perutnya, Wade memantulkan cahaya panas yang dipancarkan Amber hingga membentuk laser api. Sontak ibu pun terkagum dengan cara yang digunakan Wade. Walaupun air dan api gak akan menyatu, ibu merasa kalau Wade bisa melengkapi kekurangan yang ada di dalam diri Amber. Gak berselang lama, ayah pun turun dari lantai atas sehingga Wade buru-buru kabur dari sana. Ibu yang awalnya gak setuju anaknya pacaran dengan Wade pun sekarang berada di pihak Amber. Ibu ikut menyembunyikan Wade agar tidak dimarahi ayah. Di sana ayah kembali memberitahu bahwa dalam 2 hari ke depan dirinya akan benar-benar pensiun mengelola toko. Hal itu pun membuat Amber semakin bingung antara mengikuti kemauan ayah atau melakukan apa yang dia mau. Tujuan ayah melakukan ini agar Amber tidak seperti ayah di masa lalu, di mana saat pergi dari Pulau Api, ayah merasa keputusan yang dia buat sendiri sangatlah salah. Ayah tidak mengikuti kemauan dari orang tuanya, bahkan salam perpisahannya pun tidak diterima oleh kakek Amber. Kali ini ayah mau Amber sebagai anak mendapatkan restu dari orang tuanya, yang dimana orang tuanya adalah si ayah sendiri. Bahkan ayah sudah menyiapkan nama Amber yang akan dipajang di depan toko. Keesokan harinya, Wade mengajak Amber pergi ke suatu tempat rahasia yang pasti akan membuat Amber bahagia. Wade membawa Amber ke terowongan bawah tanah yang terhubung ke bawah laut. Ia dibuatkan balon udara oleh bos, lalu disuruh masuk ke dalamnya bersama Wade. Wade pun berkata kalau Amber akan melihat tempat yang jauh lebih indah dari Taman Bunga Vivisteria, tempat impian Amber semasa kecil. Ternyata Wade membawa Amber pergi ke dasar laut yang di dalamnya ditumbuhi dengan ribuan bunga. Taman bunga itu sangatlah cantik, hingga Amber begitu gak menyangka dan langsung terpukau dengan apa yang dia lihat. Amber begitu tersentuh dengan cinta yang diberikan Wade. Rasa cintanya semakin dalam, dan untuk yang pertama kalinya mereka bersentuhan dengan Amber sebagai elemen api dan Wade sebagai elemen air. Sentuhan yang melawan hukum fisika, api menguapkan air dan air memadamkan api. Hal tersebut justru tidak membuat mereka menghilang, elemen yang saling menyertakan satu sama lain. Di tengah kemesraan itu, Amber kembali teringat dengan wasiat sang ayah. Dia merasa gak bisa melakukan apa-apa selain melakukan kemauannya, lalu mewujudkan setiap keinginan ayah. Pokoknya Amber selalu memikirkan keinginan ayahnya, tanpa pernah bertanya apa yang dirinya sendiri ingin lakukan.
Amber yang merasa frustasi dan bimbang kembali gak kekontrol emosinya. Bahkan Wade sempat kena omel olehnya. Keesokan malam, ayah mengadakan seremonial demi merayakan toko beserta api biru yang akan ia wariskan kepada Amber. Di tengah acara itu, secara mengejutkan, Like, number one, you're fire, I'm water. Wade datang seorang diri ke pemukiman api yang sangat berbahaya bagi dirinya. Tanpa rasa takut, Wade bahkan mengungkapkan seluruh perasaannya pada Amber di depan ayah dan para tamu acara. Tapi sayang, Amber justru mengusir Wade dengan kasar. Bahkan Amber gak mengakui kalau dia dan Wade saling mencintai. I don't love you! Amber masih ingin menjaga kepercayaan ayahnya. Sebab hal itu pun Wade merasa kecewa karena gak cuma ayah yang dibohongin, tapi Amber juga membohongi dirinya sendiri. Dari pengakuan Wade, ayah akhirnya tahu Amber memiliki hubungan dengan elemen air. Dari sana juga akhirnya terungkap pelaku yang menyebabkan pipa di toko bocor adalah Amber sendiri. Ayah sontak langsung marah dan kecewa banget. Diikuti Wade yang pergi meninggalkan Amber. Karena keputusannya itu, kini Amber telah kehilangan dua sosok yang sangat berharga di hidupnya. Gak lama dari sana ternyata pintu air kembali bocor lalu menghancurkan banyak bangunan kota. Buruknya lagi, semua air mengarah ke kota api, gengs. Amber yang menyadari hal tersebut bergegas memperingatkan semua warga termasuk ayah dan ibu. Dia juga berusaha keras menyelamatkan api biru agar tidak padam terkena banjir bandang. Di situasi genting itu, tiba-tiba Wade datang membantu Amber menahan banjir masuk ke tokonya. Di saat yang sama, Amber membuat kaca guna melindungi api biru dari terjangan air. Usaha Amber gagal, pelindungnya hancur terhempas air, tapi untungnya Wade berhasil menyelamatkan setetes api biru itu. Masalah baru kembali datang. Sekarang Amber dan Wade terjebak di tempat perapian. Suhu di ruangan itu naik drastis dan tidak ada jalan keluar karena bangunan rumah mulai hancur. Keadaan ini pun membuat seluruh tubuh Wade mendidih dan menguap. Pengorbanan Wade berhasil menyelamatkan Amber dan api biru. Sekarang barulah Amber mengungkapkan kalau dirinya tidak ingin jadi apa yang diinginkan ayahnya. Awalnya ayah merasa kecewa, tapi kemudian beliau mengerti sebagai orang tua dia tidak harus memaksakan kehendak anak. Setiap anak pasti memiliki keinginan dan kemauannya sendiri yang mungkin akan membuatnya lebih bahagia daripada yang dia inginkan dengan paksa. Ayah dan ibu akhirnya memeluk Amber seakan mengerti apa yang anaknya inginkan. Di tengah kehangatan itu, secara tiba-tiba terdengar suara tangisan dari tetesan air. Ternyata itu adalah tetesan air dari Wade yang berhasil kembali hidup. Perasaan Amber pun campur aduk, sedih, terharu, dan bahagia menjadi satu pada Wade, sosok yang telah mengubah hidupnya. Momen itu pun disambut dengan kecupan cinta, air, dan api. Semenjak kejadian itu, kini semua elemen diterima masuk ke toko Fireplace. Ayah dan ibu pun bahagia menikmati masa pensiun mereka dengan mewariskan toko ke saudaranya. Amber ditemani Wade kini menjalani hidup bersama dengan keluar dari Element City. Persis seperti ayahnya yang memutuskan pergi dari Pulau Api. Tawaran kerja dari ibunya Wade pun diterima, yaitu sebagai penempa kaca. Dengan penuh rasa hormat, Amber memberikan salam terakhir kepada ayah dan ibu. Akhirnya Amber mendapatkan restu dari ayah untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Nah, sekianlah alur cerita dari film Elemental Forces of Nature ini, gengs. Wah, banyak sekali kesan dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Salah duanya yaitu tentang hubungan anak dan orang tua dan tentang memilih jalan hidup sendiri. Karena kadang ya gengs, konflik terbesar dalam hidup kita bukan sama dunia luar aja, tapi sama orang-orang yang paling kita sayang. Menurut kalian gimana sama film ini? Lumayan unik banget ya konsep ceritanya. Kalau mau Virasti sendiri sih rekomen banget buat kalian tonton langsung. Oh iya,
Kalau kalian punya kritik, saran, teori, atau pendapat apapun tentang film ini, boleh banget ya di komen-komen kayak biasa. Terima kasih sudah menonton, jaga diri kalian baik-baik, dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.